Kayaknya iya deh. Karena Rizky juga udah kelihatan sangat marah. Aku nggak pernah lihat Rizky sampai semarah itu ke aku. Ki, kamu ternyata di sini. Aku kesini bukan karena apa-apa. Karena cuma penasaran aja. Kamu selamat apa nggak sampai rumah? Kan kamu sendirian. Berarti kamu udah setuju dong sama aku. Kalau memang papa kamu ada hubungannya dengan Sun, kenapa kamu harus begini? Ini kan masih sesuatu yang bisa kita bicarakan. Ini kamu nggak perlu seperti ini. Mas, yang kamu bicarakan tadi itu nggak ada perlu lagi dibicarakan, Mas. Kamu sudah membuat keputusan. Kok kayak suara papa dan mama lagi teriak-teriak? Ada apa ya? Baik kamu menang. Saya tidak akan melakukan hal itu. Apaan, Ma? Ada apa ini? Mama ngapain, Ma? Beres-beres baju kayak gitu. Ada apa sih? Zaira, Mama Papa lagi sedikit ada masalah. Tapi masalahnya nggak ada hubungannya sama kamu. Ini cuma masalah antara Mama dan Papa. Terus baju-baju itu apa, Ma? Mama baru aja beresin lemari, Zaira. Iya, betul Zaira. Ya udah. Apapun masalah yang Papa dan Mama sedang bicarain sekarang, Zaira mohon ya tolong selesain tuh dengan baik-baik. Jangan ribut-ribut kayak gini. Iya Zaira. Ya udah Zaira tidur dulu ya. Selamat tidur. Selamat tidur. Mas, apa benar kamu bisa pegang omongan kamu tadi? Kalau kamu janji nggak akan tes DNA, Mas. Iya. Kamu janji, Mas. Iya. Saya janji. Maafkan saya ya. Rizky. Apa ini, Pak? Papa ingat, Papa sempat mencatat nomor mobil yang membawa mama kamu sewaktu kami akan berangkat ke Singapura. Ini dia. Papa serius, Pak? Iya, cuma Papa nggak tahu untuk cara mencarinya. Jadi Papa minta tolong kamu untuk menyelidiki nomor mobil ini ya. Papa nggak usah khawatir, Pak. Aku pasti akan selidikin ini, Pak. Kita. Berangkat sekarang, Non? Ya. Pagi, Non. Arman, tumben kamu kesini, Man. Ada apa? Ya, boleh aku nebeng ke tempat kerja aku? Tentu boleh lah, Man. Aku justru seneng banget. Tapi sebenarnya aku kesini sih bukan buat itu, Non. Tapi karena aku kangen banget sama Non. Mereka berdua ini kenapa sih? Emang pada saling suka ya? Kok tingkahnya kayak lagi jatuh cinta kayak gini? Ya maksud aku senang banget karena aku bisa ada teman ngobrolnya, Man. Ya, dan aku ada beberapa pelajaran yang aku gak ngerti dan nanti aku mau kamu bantuin aku ya, Man. Padahal tadi sekilas aku pikir Non beneran seneng ngeliat aku di sini. Tapi ya, mana mungkin lah. Harapan aku terlalu tinggi dan gak masuk akal.
Oke, Non. Oh ya, Man. Bukannya tempat kerja kamu sama kampus aku jaraknya jauh banget? Itu kan dari ujung ke ujung, Man. Emangnya kamu mau turun di mana, Man? Oh, Non, kan di dekat kampusnya Non kan ada toko bangunan. Iya, tadi bos aku suruh aku beli beberapa bahan dari sana. Kalau mau ngibul cari alasan yang lebih tepat dong, lebih oke dong. Tadi katanya mau ke tempat kerja, sekarang mau ke toko bangunan. Baik Non, saya siapkan mobil dulu. Zahira, minta roti bakarku nggak dibawa. Oh ya, Man. Kamu tunggu sebentar ya. Roti bakar aku ketinggalan. Ah, Bentar ya, Man. Zahira, pelan-pelan dong. Ada kamu, Man? Kamu tuh pelupa banget roti bakarnya nggak dibawa. Makasih ya, Man. Lah, di buku kamu kan ada tulisan namanya Rizky gini, Zahira. Zahira, kamu sama Rizky? Enggak, aku gak suka sama Rizky. iya kok. Non Zara suka sama Rizky. Man, kamu jangan ngaco dong, Man. Kok ngaco sih, Non? Udahlah, Non. Ini kan sama Non sendiri. Ya, siapa tahu Nyonya punya cara buat deketin Non sama Rizky. Gimana ya jelasin ke Arman kalau aku udah gak ada perasaan apa-apa sama Rizky? Udah, kamu nggak usah malu. Udah lama gak usah dibahas lagi ah. Udah siang nih, aku takutnya telat. Ayo, Man. Hati-hati ya. Ya. Dah. Biasanya. Ya. Sebentar lagi, proyek kerjasama dari merger 2 perusahaan kita akan berlangsung. Selain beberapa perusahaan ibu kamu yang akan digabungkan dengan perusahaan saya, sebenarnya masih ada lagi proyek yang sangat baik yang bisa kita jajaki. Saya sudah mengutus tim survei untuk meninjau lokasi. Gimana ya cara nyelidikin mobil yang nyulik mama? Mobil di Jakarta kan ada jutaan. Banyak banget. Rizky, kira-kira kamu sudah punya gambaran mengenai kerjasama kita ini? Bagaimana? Ada gambaran belum? Apa lapor ke polisi aja kali ya? Rizky, Iya, Pak. sekarang ini kita lagi ngapain? Lagi meeting sama Bapak. Meeting tapi otak kamu itu kemana-mana. Sebenarnya kamu ini serius gak sih kita akan melakukan kerjasama ini? Karena saya paling gak suka melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya tanggung-tanggung. Apalagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, Pak, saya tanggung jawab kok, Pak. Yang mana buktinya? Kamu tuh bisanya cuma ngomong besar saja. Kalau kamu tidak becus, seharusnya dari awal kamu bilang saja sama saya. Jadi saya tidak usah repot-repot melakukan hubungan kerjasama ini segala, Rizky. Kamu ini laki-laki macam apa? Memalukan. Gak bisa diandalkan sama sekali. Maaf, Pak. Saya emang lagi ada masalah yang agak sedikit ganggu konsentrasi saya, Pak. Ya sudah. Meeting hari ini kita tunda saja dulu. Gak ada gunanya. Rizky, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Atau saya tidak akan segan-segan membatalkan semua kerjasama kita ini. Kamu pulang saja dulu. Siapkan diri kamu. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Permisi. Ya ampun, tadi gue sampai ketahuan lagi sama Om Prabu kalau gue gak fokus. Dia pakai ngancem-ngancem mau batal merger segala lagi. Kalau gue gak mikirin semua karyawan mama dan juga bisa ngebantuin Amira, gue gak bakalan sudi kerja sama dia. Ada mobilnya segala lagi di depan mata gue. Ya Allah, ini kan nomor yang dikasih papa kemarin. Ini nomor mobil orang yang nyulik mama. Artinya Om Prabu pelakunya. Ini emang bener-bener gak bisa dipercaya kalau Pak Prabu yang udah nyulik mama. Aku tahu, Pak Prabu emang bukan orang baik-baik. Tapi kok dia tega ngelakuin ini ya? Dan dia masih bisa tenang-tenang aja ketemu sama aku. Manusia macam apa sih ini orang? Rizky, kebetulan aku ketemu kamu di sini. Gimana tadi meetingnya?
Ah, ya udahlah ya, ngomongin meetingnya nanti aja. Kayak kamu tahu nggak? Aku udah tahu singkatan dari RCASD itu. Kayak kamu dengerin aku kan? R-nya pasti Rizky kan? Terus belakang-belakangnya aku tahu kalau Rizky cinta sama Surti dong, ya kan? Amira, sorry. Aku lagi nggak mau main tebak-tebakan. Oh, oke. Kenapa sih kamu? Nggak ada apa-apa. Cuman aku makin sadar aja kalau ternyata Om Prabu yang udah nyulik mama aku. Dan aku tahu aku nggak bisa gerak sendirian. Makanya sekarang aku mau ke kantor polisi untuk lapor dia. Rizky, kok kamu bisa sih ngomong kayak gitu? Kenapa? Apa gara-gara omongan aku, Arman, sama Zahira? Berarti kamu salah, Ki. Atau gara-gara kamu lihat video mama kamu sama Pak Prabu di restoran? Tapi itu nggak bisa jadiin bukti dong, Rizky. Bukan cuman itu, Amira. Kemarin papa aku ketemu sama aku dan dia kasih tahu plat nomor mobil yang nyulik mama aku. Dan kamu tahu siapa? Siapa yang punya mobil itu? Itu mobilnya Pak Prabu. Jadi siapa lagi yang nyulik mama aku kalau bukan dia? Kamu nggak percaya? Nggak percaya? Ayo, ayo kita lihat. Mobilnya masih ada di situ kok. Ayo. Terus kamu percaya gitu sama papa kamu? Kamu mikir nggak sih itu terlalu aneh? Waktu kamu ngomongin soal hilangnya mama kamu, kok papa kamu diem aja? Nggak ngomong apa-apa soal plat mobil itu? Terus kan waktu Arman sama Zahira ngomongin soal hilangnya mama kamu, papa kamu juga denger kan? Tapi papa kamu diem aja, nggak ngomong apa-apa. Kayak bisa aja kan, papa kamu tuh cuma nuduh-nuduh Pak Prabu doang. Kamu pikir papaku bohong? Dipikir dong. Buat apa dibohong sama aku? Buat apa? Tapi bisa aja kan kalau papa kamu yang lakuin semua ini. Papa kamu dibalik semua ini. Terus papa kamu bingung, papa kamu ketakutan, akhirnya nuduh Pak Prabu. Bisa aja kan? Udah, stop. Ya, udah. Kamu bisa nggak berhenti untuk ngejelek-jelekin papa? Aku sama sekali nggak suka dan aku nggak bisa toleransi ini lagi, Amira ya. Aku ngerti perasaan kamu sama Om Prabu gimana. Tapi nggak gini caranya ya, Amira ya. Kamu udah nuduh papa aku yang macam-macam. Dan aku nggak nyangka ya, Amira ya. Untuk ngebelain Om Prabu, kamu tega ngomong yang macam-macam tentang papa aku. Aku maksudnya nggak kayak gitu, Rizky. Padahal selama ini aku mikir kalau Amira ada orang yang paling ngertiin aku. Tapi demi Pak Prabu, Amira sampai tega nuduh papa kayak gitu. Apa Amira nggak tahu gimana perasaan aku ke papa ya? Semarah-marahnya Rizky sama aku selama ini, tapi dia nggak pernah sampai ninggalin aku. Waktu itu dia juga pernah ngambek, tapi ternyata dia nungguin aku. Kamu ngambek, Rizky? Rizky? Tolong antar saya, Pak. Ya. Rizky, kamu ngapain sih, Ki? Ya, tapi kali ini dia benar-benar pergi. Apa tadi aku emang udah kelewatan banget kali ya? Kayaknya iya deh. Karena Rizky juga udah kelihatan sangat marah. Aku nggak pernah lihat Rizky sampai semarah itu ke aku. Ki, kamu ternyata di sini. Aku kesini bukan karena apa-apa. Karena cuma penasihin aja. Kamu selamat apa nggak sampai rumah? Kan kamu sendirian. Berarti kamu udah setuju dong sama aku. Kalau memang papa kamu ada hubungannya dengan hilangnya mama kamu itu. Dengar nggak? Aku kesini cuma pengen mastiin aja kamu itu selamat apa enggak. Bukan berarti aku setuju sama pendapat kamu. Bukan berarti aku nggak akan ngelaporin Om Prabu itu ke polisi. Bukan berarti aku nganggap Om Prabu itu nggak salah. Ngerti? Rizky, jangan dong, Ki. Kamu nggak boleh ngelakuin hal itu. Karena aku yakin banget Pak Prabu nggak mungkin ngelakuin hal itu, Ki. Mungkin memang Pak Prabu pernah punya masalah sama mama kamu. Tapi mana mungkin sih Pak Prabu ngelakuin hal sejahat itu. Apa buktinya? Kamu mau kasih bukti apa ke aku kalau Om Prabu itu nggak salah? Gini ya, sementara yang ngebuktiin kalau dia itu salah itu banyak banget, Amira. Udah lah, nggak usah dibahas. Kamu nggak akan pernah nganggap dia salah.
dia itu perfect buat kamu, ya kan? Om-om itu. Ya tapi jangan jadiin bukti-bukti itu jadi patokan dong, Rizky. Karena aku percaya sama Pak Prabu dan aku yakin dia nggak mungkin ngelakuin hal itu. Ya udahlah Amira, nggak usah dibahas ya. Karena aku tahu kalau misalnya kamu ngeliat sendiri kalau dia salah, aku yakin kamu nggak akan pernah nganggap dia salah. Karena apa? Karena dia nggak pernah salah di mata kamu, ngerti? Udah, oke? Nggak usah dibahas. Terserah kamu deh. Percuma ngomong sama kamu. Pokoknya yang jelas kalau kamu berani ngelaporin Pak Prabu. Kalau kamu masih nuduh dia, kita ada di pihak berlawanan ya. Kita musuhan.